Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa mengawali hari kita. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah jagai kami sepanjang malam hingga kami pagi hari ini bisa membuka mata kami melihat keindahan Tuhan di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan perenungan firman-Mu. Baik, saat pagi hari ini kita akan berbicara tentang rendah hati dan rela berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini diambil dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakannya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kiri, yang seorang di sebelah kanan, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rendah hati dan rela berkorban. Dari Alkitab yang kita baca dan ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat sedikit menggambarkan bahwa cara berpikir dan keinginan setiap orang itu ternyata berbeda-beda ya. Saat bertemu Yesus, ternyata ada yang memiliki keinginan hati, ada yang pengen melihat mujizatnya, ada yang pengen membuktikan kuasanya, ada yang ingin membunuhnya bahkan. Ada yang pengen mendapat tempat spesial dibanding yang lain, yaitu duduk di sebelah kanan dan kirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu itu bukanlah perkara yang mudah. Permintaan ibu tadi bukan sesuatu yang mudah. Dengan tersirat, Tuhan menjawab yang pertama, bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan saat berdoa saja Tuhan Yesus mengatakan, "Lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus bilang, "Kamu bisa nggak minum cawanku?" Kayak gitu. Bahkan Tuhan Yesus katakan pada Tuhan, pada Bapa, "Lalukanlah cawan ini." Kenapa? Karena cawan itu ternyata berat, penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu, melayani itu adalah pengorbanan. Berkorban. Waktu berkorban. Tenaga berkorban. Uang berkorban. Perasaan. Kadang-kadang juga lelah, jadi mudah tersinggung gitu ya. Aku loh sudah melayani jauh-jauh, capek-capek, tapi rasanya nggak dihargai. Nah, hal itulah yang dikatakan bahwa kita sedang berkorban dan menghidupi arti kata melayani. Kita sedang mengabdi, melayani Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani itu bukan sesuatu yang wah, kita bisa dipuji-puji, dipuja-puja begitu ya. Bukan, tetapi melayani itu adalah pengorbanan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan teladankan bagi kita. Marilah kita melayani seperti keteladanan Yesus melayani sampai akhir. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saat ditanya tentang meminum cawan, sang ibu bilang, "Ya, kami dapat." Kayak gitu ya. "Ibu bisa nggak minum cawan yang harus saya minum?" "Ya, kami dapat."
langsung seperti itu ya. Tuhan bilang, memang cawanku akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiri itu aku tidak berhak memberikannya. Yesus sedang mengingatkan kepada sang ibu dan juga kita semua bahwa layani saja dengan tulus dan rendah hati, tanpa mempedulikan posisi. Entah nanti dapat posisi yang terlihat banyak orang di dalam pelayanan, puji Tuhan. Tidak apa-apa, pelayanan yang terlihat, tidak masalah, puji Tuhan. Entah nanti mungkin dapat posisi yang tidak terlihat saat pelayanan, tidak terlihat oleh siapapun gitu. Puji Tuhan juga. Intinya yang mau dikatakan oleh Tuhan bukan masalah posisinya. Melayani bukan tentang berbicara tentang posisi, tapi melayani berbicara tentang kerendahan hati. Bapak Ibu, setinggi apapun jabatan kita di dunia ini, kita tetap harus melayani dengan rendah hati. Kita tidak boleh merasa bahwa wah, aku di jabatanku di kantor aku tinggi, kalau melayani berarti aku harus dihormati dan lain sebagainya. Bapak Ibu, arti pelayanan adalah pengorbanan dan juga kerendahan hati. Sehebat apapun kita di rumah, dihormati, dihargai, dilayani oleh istri dan anak-anak kita mungkin, maupun di tempat kerja kita sangat tinggi jabatannya, kita harus tetap rendah hati dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita layani adalah Allah yang maha tinggi, yang berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas kedudukan kita, berkuasa atas jabatan kita. Mari milikilah kerendahan hati dan juga milikilah rasa yang rela berkorban dalam melayani. Mari kita sama-sama belajar, karena itu tidak mudah. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kita dimampukan untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan kerelaan berkorban. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau meneladani apa yang Tuhan mau, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Tuhan sepanjang kehidupan Tuhan, melayani sampai akhir, sampai mati di kayu salib. Biarlah kami meneladani kesetiaan Tuhan, meneladani kerendah hatian Tuhan, meneladani kerelaan berkorban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.